Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Materi hari ini kita akan membahas mengenai KPK dan FPB, atau kelipatan persekutuan terkecil dan faktor persekutuan terbesar. Materi ini kita dapatkan di kelas 7 pada semester ganjil. Mari kita simak ya penjelasannya. Nah, manfaat pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, KPK memiliki manfaat dipelajari untuk kita yaitu dapat digunakan untuk menghitung waktu atau durasi pertemuan antara orbit planet, waktu liburan, waktu belanja yang bersamaan, waktu bertemu saat kita berkendara, dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu FPB dapat bermanfaat bagi kita karena dapat digunakan sebagai pedoman saat akan memotong dua kain atau lebih dengan lebar kain berbeda, namun diminta untuk memotong dengan potongan terbesar yang sama, dan lain sebagainya. Nah, kompetensi dasar dari materi kali ini yaitu menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan mengaitkannya pada garis bilangan dan memanfaatkannya berbagai sifat operasi. Dan indikatornya yaitu memahami kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dan faktor persekutuan terbesar atau FPB. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, menyajikan konsep dari kelipatan sebuah bilangan. Yang kedua, menentukan nilai KPK atau kelipatan persekutuan terkecil melalui kelipatan persekutuan. Dan yang ketiga, menentukan nilai KPK atau kelipatan persekutuan terkecil melalui faktorisasi prima. Dan yang keempat, menyajikan konsep faktor dari sebuah bilangan. Dan yang kelima, menentukan nilai FPB atau faktor persekutuan terbesar melalui faktor persekutuan. Dan yang keenam, menentukan nilai FPB atau faktor persekutuan terbesar melalui faktorisasi prima. Dan yang terakhir yaitu menyelesaikan penerapan masalah dari KPK dan FPB dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pernahkah kalian menonton film Father of the Bride? Nah, film ini merupakan salah satu film yang terdapat adegan yang memerlukan materi tentang KPK dan FPB. Nah, dalam film ini diceritakan bahwa seorang ayah yang ingin membeli roti hotdog dan sosis di supermarket, namun roti hotdog tersedia dalam satu pak yang berisi 12 dan sosis dalam satu pak berisi 8. Nah, sang ayah tersebut mengeluarkan 4 buah roti dari pak atau kantongnya karena ia tidak ingin membeli roti berlebih. Tentu saja pegawai supermarket marah dan ia pun diusir dari supermarket. Nah, untuk menyelesaikan masalah tersebut, kita dapat menerapkan konsep KPK dan FPB. Nah, untuk memahami konsep KPK dan FPB, mari kita mempelajari secara bersama-sama berikut ini ya. Nah, materi pertama yaitu tentang kelipatan. Jika K anggota dari A sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya, maka kelipatan-kelipatan dari K adalah semua hasil kali K dengan setiap anggota A. Misalnya kelipatan 3. 1 dikali 3 sama dengan 3, 2 dikali 3 sama dengan 6, 3 dikali 3 sama dengan 9, 4 dikali 3 sama dengan 12, dan seterusnya. Nah, bilangan asli kelipatan 3 juga dapat ditulis sebagai 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Nah, contohnya, tentukan semua bilangan kelipatan 2 yang kurang dari 30. Nah, semua bilangan kelipatan 2 yang kurang dari 30 yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu 1 kali 2 sama dengan 2, 2 kali 2 sama dengan 4, 3 kali 2 sama dengan 6, hingga berapa dikalikan 2 yang hasilnya kurang dari 30, yaitu 14 dikalikan 2 sama dengan 28. Nah, sehingga semua bilangan kelipatan 2 yang kurang dari 30 adalah 2, 4, 6, 8, dan seterusnya sampai 28. Seperti yang ada pada gambar di atas. Nah, materi selanjutnya yaitu kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. KPK dari suatu bilangan dapat kita dapatkan melalui dua cara. Cara yang pertama yaitu melalui kelipatan persekutuan, yaitu contohnya, tentukan KPK dari bilangan 15 dan 45. Untuk menjawabnya, kita perlu menentukan bilangan kelipatan 15 dan 45. Untuk kelipatan 15 yaitu 15, 30, 45, 60,
dan seterusnya. Dan kelipatan 45 yaitu 45, 90, 135, dan seterusnya. Nah, dari kelipatan 15 dan 45 tersebut, kita ambil kelipatan dari 15 dan 45 yang sama tapi paling kecil. Nah, untuk kelipatan yang sama yaitu dan paling kecil yaitu pada bilangan 45. Jadi kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari 15 dan 45 adalah 45. Nah, cara yang kedua yaitu melalui faktorisasi prima. Nah, cara menentukan KPK melalui faktorisasi prima yaitu yang pertama, tuliskan bilangan-bilangan tersebut dalam bentuk faktorisasi prima atau pohon faktor. Yang kedua, ambil semua faktor yang sama maupun yang tidak sama dari bilangan-bilangan tersebut. Nah, maksudnya di sini, jika kita mendapatkan faktor dari faktorisasi prima, kita perlu mengambil semua faktor yang ada, kita kalikan sehingga untuk mendapatkan KPK. Yang ketiga, jika faktor yang sama mempunyai pangkat yang berbeda, maka kita harus mengambil faktor yang pangkatnya paling besar. Ingat ya, ambil faktor dengan pangkat paling besar. Nah, contoh KPK melalui faktorisasi prima. Dengan soal yang sama yaitu tentukan KPK dari bilangan 15 dan 45. Nah, untuk 15, melalui pohon faktor yaitu 15 dibagi berapa ya yang paling kecil, kita bagi dengan 3. Sehingga 15 dibagi dengan 3 yaitu menghasilkan 5. Nah, karena 5 tidak dapat dibagi bilangan lain selain 5, maka 5 merupakan hasil paling kecil dari faktorisasi prima dari 15. Sehingga 3 dan 5 perlu kita lingkari. Nah, berikutnya yaitu faktorisasi prima dari 45. Nah, bilangan terkecil yang dapat membagi 45 yaitu bilangan 3. Sehingga 45 dibagi 3 yaitu 15. Nah, 3 kita perlu lingkari karena dia pembagian dari 45. 15 kita bagi dengan bilangan terkecil yaitu 3 yaitu menghasilkan 5. Nah, 3 dan 5 hasil bagi dari 15 kita lingkari semua ya. Karena 3 merupakan pembagi 15 dan 5 merupakan hasil bagi terkecil dari 45. Nah, untuk menentukan KPK melalui faktorisasi prima ini, nah kita tuliskan terlebih dahulu. Faktorisasi prima dari 15 yaitu 3 dikalikan 5. Dan faktorisasi prima dari 45 yaitu 3 dikalikan 3 dikalikan 5 sama dengan 3 pangkat 2 dikalikan 5. Sehingga KPK dari 15 dan 45 yaitu 3 pangkat 2 dikalikan 5. Jangan sampai ada yang tanya lagi ya, Bu dapat dari mana sih 3 pangkat 2? Nah, sesuai syarat yang tadi, jika kita mendapatkan bilangan yang sama, kita perlu memilih bilangan dengan pangkat paling besar. Nah, karena kita memiliki bilangan 3 dan 3 pangkat 2, tentunya 3 pangkat 2 lebih besar kan daripada 3, maka kita perlu mengambil bilangan 3 pangkat 2. Sehingga 3 pangkat 2 dikalikan 5 sama dengan 9 dikalikan 5 sama dengan 45. Jadi, KPK dari bilangan 15 dan 45 adalah 45. Nah, materi selanjutnya yaitu faktor. Faktor-faktor dari suatu bilangan dapat diperoleh dengan cara menyatakan bilangan tersebut sebagai hasil kali dua bilangan atau lebih. Untuk itu, perhatikan uraian berikut ya. Nah, 12 dapat kita dapatkan dari 1 dikalikan 12. Selain itu, kita juga dapat mendapatkan 12 dari hasil kali 2 dikalikan 6. Selain itu, kita juga dapatkan dari hasil kali 3 dikalikan 4. Sehingga faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, contohnya yaitu yang pertama, tentukan semua faktor dari 25. Nah, kita perlu menentukan berapa dikalikan berapa yang menghasilkan bilangan 25. Nah, ada dua cara. Yang pertama yaitu 25 kita dapatkan dari 1 dikalikan 25. Dan yang kedua yaitu 25 kita dapatkan dari 5 dikalikan 5. Sehingga semua faktor dari 25 adalah 1, 5, dan 25. Nah, materi selanjutnya yaitu faktor persekutuan terbesar atau FPB. FPB juga dapat ditentukan melalui dua cara ya, sama dengan KPK. Cara yang pertama yaitu melalui faktor persekutuan. Nah, contohnya, tentukan FPB dari 36 dan 60. Penyelesaiannya kita tentukan dulu ya faktor-faktornya.
Dan faktor dari 36 yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, dan 36. Untuk menentukan faktor-faktor dari 36 ini, kita perlu membuat list seperti sebelumnya ya, yaitu 1 dikalikan 36, 2 dikalikan 18, 3 dikalikan 12, dan seterusnya, hingga mendapatkan seluruh faktor dari 36. Begitu pula dengan faktor dari 60. Dan faktor dari 60 yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, dan 60. Faktor persekutuan dari bilangan 36 dan 60 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Untuk faktor persekutuan ini sendiri, kita ambil dari faktor dari 36 dan 60 yang sama ya. Sehingga kita dapatkan FPB dari 36 dan 60 adalah 12. Mengapa memilih 12? Dari namanya kita sudah tahu ya, faktor persekutuan terbesar. Sehingga kita perlu memilih faktor persekutuan yang memiliki nilai paling besar dari bilangan tersebut. Sehingga faktor persekutuan yang paling besar dari 36 dan 60 adalah 12. Nah, cara yang kedua yaitu melalui faktorisasi prima. Nah, sama dengan KPK, untuk menentukan FPB kita perlu melakukan 3 tahapan. Yang pertama, tuliskan bilangan-bilangan tersebut dalam bentuk faktorisasi prima. Yang kedua, yaitu tulis faktor yang sama dari bilangan-bilangan tersebut. Dan yang ketiga, jika faktor yang sama mempunyai pangkat yang berbeda, maka ambil faktor yang pangkatnya paling terkecil. Ini perlu digarisbawahi ya, jika ada faktor yang sama, tetapi memiliki pangkat yang berbeda, maka kita ambil faktor dengan pangkat yang paling kecil ya. Beda dengan KPK. Jika KPK mengambil pangkat yang paling besar, maka FPB mengambil pangkat yang paling kecil. Nah, contoh dari FPB melalui faktorisasi prima yaitu, tentukan FPB dari bilangan 36 dan 60. Caranya, tentukan dulu faktorisasi prima dari 36 dan 60. Untuk 36 kita bagi 2 menghasilkan 18. 18 kita bagi 2 menghasilkan 9. Dan 9 karena tidak bisa dibagi 2 maka kita bagi 3. Sehingga 9 kita bagi 3 akan menghasilkan bilangan 3. Nah, untuk 60 kita bagi 2 menghasilkan 30. Dan 30 kita bagi 2 menghasilkan 15. Dan 15 kita bagi 3 yaitu menghasilkan bilangan 5. Nah, sehingga faktorisasi prima dari 36 sama dengan 2 dikalikan 2 dikalikan 3 dan dikalikan 3. Sama dengan 2 pangkat 2 dikalikan 3 pangkat 2. Dan faktorisasi prima dari 60 yaitu 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5. Sama dengan 2 pangkat 2 dikalikan 3 dikalikan 5. Nah, jadi FPB dari 36 dan 60 adalah 2 pangkat 2 dikalikan 3. Mengapa ya kita ambil bilangan 3 daripada 3 pangkat 2? Ibu ingatkan lagi, karena pada slide sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwa jika kita memiliki bilangan yang sama dengan pangkat yang berbeda, untuk FPB kita mengambil bilangan dengan pangkat yang paling kecil. Sehingga dari 3 dan 3 pangkat 2 kita mengambil bilangan 3. Sehingga 2 pangkat 2 dikalikan 3 sama dengan 4 dikalikan 3 sama dengan 12. Jadi FPB dari 36 dan 60 adalah 12. Nah, berikutnya kita masuk ke contoh penerapan soal. Nah, contoh, Doni mencuci sepedanya setiap 6 hari sekali, sedangkan Randy mencuci sepedanya setiap 8 hari sekali. Hari ini adalah tanggal 2 Maret, Doni dan Randy mencuci sepeda bersama-sama. Tanggal berapa mereka akan mencuci sepeda bersama-sama lagi ya? Nah, untuk menjawabnya, seperti ini. Nah, yang pertama kita cari dari faktorisasi prima dari 6 dan 8. Untuk faktorisasi prima dari 6 adalah 2 dikalikan 3. Dan untuk faktorisasi prima dari 8 adalah 2 dikalikan 2 dikalikan 2. Atau sama dengan 2 pangkat 3. Nah, untuk mencari tanggal di mana Doni dan Randy mencuci sepeda bersama-sama, kita menggunakan KPK. Sehingga KPK dari 6 dan 8 adalah 2 pangkat 3 dikalikan 3. Sehingga sama dengan 24. Nah, Doni dan Randy dapat mencuci sepeda bersama-sama setiap 24 hari sekali. Jika hari ini tanggal 2 Maret, maka 24 hari lagi adalah tanggal 26 Maret. Jadi mereka akan mencuci sepeda bersama-sama lagi pada tanggal 26 Maret. Paham kan anak-anak bagaimana contoh penerapan soal dari KPK ini? Mudah kan?
Nah, contoh penerapan soal yang kedua yaitu contoh penerapan soal pada FPB. Nah, Ida mendapat oleh-oleh dari ibunya berupa 30 kue dan 72 permen. Kue dan permen tersebut dibungkus untuk dibagikan kepada beberapa temannya. Setiap bungkus isinya harus sama. Yang pertama, ada berapa bungkusan yang dapat dibuat Ida sebanyak-banyaknya. Yang kedua, berapa banyak kue dan permen dalam tiap bungkus. Nah, cara penyelesaiannya yaitu yang pertama kita cari faktorisasi prima dari 30 dan 72. Untuk faktorisasi prima dari 30 yaitu 2 dikalikan 3 dikalikan 5. Untuk faktorisasi prima dari 72 yaitu 2 dikalikan 2 dikalikan 2 dikali 3 dikali 3 sama dengan 2 pangkat 3 dikalikan 3 pangkat 2. Sehingga untuk soal ini kita harus menggunakan sifat FPB ya, sehingga FPB dari 30 dan 72 adalah 2 dikalikan 3 sama dengan 6. Jadi, banyak bungkusan yang dapat dibuat oleh Ida adalah 6 bungkusan. Nah, untuk pertanyaan yang kedua yaitu berapa banyak kue dan permen dalam tiap bungkus? Nah, untuk banyak kue tiap bungkus karena kita memiliki 30 kue dan akan dijadikan 6 bungkusan sehingga 30 dibagi 6 sama dengan 5 kue. Sehingga untuk setiap bungkusan kita mendapatkan 5 kue. Nah, untuk banyak permen tiap bungkus, nah karena kita memiliki permen 72 dan kita akan membuat 6 bungkusan, maka 72 dibagi 6. Hasilnya sama dengan 12 permen. Sehingga untuk masing-masing bingkisan yang akan dibuat Ida akan berisikan 5 kue dan 12 permen. Mudah kan anak-anak? Nah, sekian materi pembelajaran tentang KPK dan FPB. Terima kasih karena telah mendengarkan. Ibu harap kalian paham dan mudah dalam mengerjakan soal-soal penerapan dari materi KPK dan FPB. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.